Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Masih dengan topik pembahasan basic Adobe After Effects. Silakan buka aplikasi Adobe After Effects-nya. Video kali ini adalah bagian yang kedua ya, dimana bagian pertama sudah menunjukkan proses pembuatan dan pengaturan composition, termasuk juga membuat animasi dengan objek teks beserta pengaturan parameternya, baik itu pengaturan manual maupun menggunakan preset animasi yang ada. Nah, saya harap kalian sudah menonton video yang pertama, jadi saya tidak akan lagi menjelaskan bagian-bagian detail dari aplikasi After Effects ini. Dan di video kali ini, kita masih mengeksplor preset animasi yang ada dan efek standar bawaan dari Adobe After Effects ini ya. Jadi sebelum membuat animasi atau membuat visual effect, kita perlu ketahui dulu preset animasi ini menghasilkan animasi yang bagaimana ya. Kemudian efek yang ada di sini fungsinya apa, nanti pengaturannya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Ya, itu yang harus diketahui dulu. Karena dengan mengetahui beberapa efek beserta fungsinya dan hasilnya, itu akan memberikan tambahan ide dan kreativitas nantinya. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana menciptakan visual effect atau animasi, ya sulit nantinya ya. Oke, di video kali ini saya akan menggunakan footage gambar dan footage object shape ya. Kalau sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana menggunakan teks sebagai objek untuk animasi. Jadi kali ini saya menggunakan footage yang berbeda, karena animasi yang ada atau efek itu tidak hanya bisa diterapkan dengan objek teks saja. Oke, kita buat composition yang baru. Anggap saja ini latihan yang kedua ya. Preset yang saya gunakan masih sama. Nah, pertama saya akan menggunakan object shape ya. Jadi untuk membuat object shape ya, kita gunakan di sini pada panel toolsnya ada rectangle, ada round, ellipse, polygon, start. Ya, kita pakai yang umum dulu, yang ukuran kotak ya. Nah, di sini tentukan warnanya. Misalnya warna merah dulu ya. Apakah ada stroke atau tidak, silahkan diatur di sini. Kalau tidak, nanti silahkan di setting 0. Atau pilih ini none ya. Oke. Ya, kita bisa langsung buat seperti ini. Ya, gambar seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kembali ke selection tool. Ya, pengaturan kalau ingin ukuran tampilan penuh di bagian transform. Nah, kembali lagi pengaturan parameter di sini bagian scale. Ya, seperti itu. Atau bisa juga, ini ada banyak cara ya kalau membuat object shape. Namanya di sini solid ya, solid object ya. Saya akan hapus dulu ini. Jadi selain menggambar manual, nah agar bisa langsung tampilan penuh tanpa harus repot lagi mengatur ukuran atau scale-nya, kita bisa double klik di bagian rectangle tool. Ya, sehingga akan memenuhi ukuran sesuai dengan setting ukuran monitornya ya. Kemudian cara berikutnya, kita bisa melalui bagian sequence ya pada composition ini. Klik kanan seperti pada video sebelumnya ya. Pilih new. Kalau sebelumnya memilih teks, kita pilih di sini solid. Nah, tentukan warna. Ya, kemudian namanya di sini apa? Saya biarkan dulu di sini ya, medium apa ini, turquoise notes. Ya, ganti saja ya, namanya terlalu panjang. Kotak itu ya. Kemudian pilih warna ya, pilih warna di sini sesuaikan dengan selera, klik OK.
Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membuat object shape ada banyak cara ya. Yang paling sering saya gunakan itu melalui klik kanan New, Solid seperti itu ya. Nah, setelah ada objek, ya sekarang saatnya kita explore. Saya akan mulai dari preset yang ada dulu ya. Jadi kalau animasi teks, nah kita pilih kategori teks. Nah, karena ini bukan teks, di sini ada banyak pilihan, misalnya menjadikannya dia sebagai background. Ya, di sini misalnya ada pilihan Cosmic Power ya, apa ini? Kita coba dulu. Double klik. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau dijalankan, saya atur dulu biar tidak terlalu panjang di sini. Ya, mungkin 10 detik lah ya. RAM preview, ya seperti itulah ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai background ya. Karena ini kategori background. Nah, jadi objek solid shape tadi ya, objek kotak tadi itu sudah diubah menjadi seperti ini. Kita bisa lihat di bagian panel efek control, begitu kita apply efeknya ini, ya preset animasi beserta efek ini sudah langsung dipaket ya. Di sini ada 3 efek yang digunakan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, jabarkan, atau bisa di bagian composition ya, bagian sequence-nya, yaitu di bagian efek. Nah, ini. Perhatikan di sini. Di sini sudah tercipta keyframe. Ya, keyframe. Jadi kalau ingin mengatur ulang kembali, cari di sini di bagian yang mana dia ya, dijabarkan lagi. Ya, seperti ini ya. Nanti kalau ingin menonaktifkan, kita coba ya. Nah, misalnya di sini. Nah, matikan fungsi efek, atau bisa juga di panel efek control. Nah, ini ada namanya tritone, kemudian level, kemudian fractal noise. Ya, jadi objek aslinya dasarnya seperti ini. Diisi efek fractal noise jadinya seperti ini. Kemudian diberikan level, lalu tritone ya. Nah, nanti silahkan dicoba dieksplor seperti apa nanti jadinya. Ya ini lumayan ya, dijadikan background. Kemudian nanti diisikan teks misalnya seperti itu. Atau nanti kalau mau diganti warnanya bisa atur di sini ya. Ya, misalnya warnanya biru gelap atau seperti apa nanti di sini. Nah, kalau ingin menonaktifkan efek secara keseluruhan, perhatikan pada bagian layer. Nah, di sini ada tanda FX ya. Nah, kalau ini kan per channel ya, ada 3 jenis efek ya. Nah, kalau ini di bagian layer ini keseluruhan ya. Nah, itu. Oke, ini salah satunya. Nah, kalau ingin menghapus ya tinggal kita delete saja, di blok semuanya seperti itu. Tinggal hapus ya, tekan tombol delete. Oke, perhatikan lagi. Jadi langkah awal tadi membuat objek dulu ya, membuat objek kotak, yaitu berupa solid ya, objek solid atau objek shape. Nah, saya akan ulang lagi. Jadi kalau misalnya penggunaan preset animasi atau efek ini bisa juga tanpa harus membuat objek dulu ya. Nah, jadi saya akan ulangi lagi. Misalnya di sini saya akan pilih yang di atasnya ya. Langsung double klik. Ya. Jadi program After Effects sudah langsung membuatkan objek. Ya, objek solid ya. Nah, seperti itu. Ini nama efeknya circuit ya. Oke, ini sudah langsung ada objek shape dan langsung diisi efek ya. Nah, perhatikan lagi di sini. Saya akan jabarkan bagian efek ya. Saya run preview dulu. Ya, seperti itu ya.
Ini nama preset efek sirkuit. Nah, perhatikan di sini. Nah, kenapa di awalnya diam, setelah beberapa detik baru jalan? Nah, ini karena ketika kita menggunakan preset animasi yang sudah jadi ini, program akan mengikuti posisi playhead ya, dimana kita meletakkan playhead terakhir. Nah, misalnya terakhir tadi saya meletakkan di sini. Jadi pengaturan parameternya akan dimulai dari posisi playhead yang terakhir. Ya, ini akan saya hapus dulu ya. Nah, contoh di sini saya letakkan di frame keberapa ini. Nah, detik pertama di sini misalnya ya. Oke, saya akan ulangi lagi dengan efek yang sama. Double klik. Kita lihat di sini di bagian parameter efek. Nah, ini. Jadi keyframe-nya mulai di detik pertama ya. Nah, sedangkan dari detik ke 0 tidak ada pergerakan. Pergerakan dimulai dari detik pertama seperti ini. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau menggunakan preset animasi atau efek yang jadi, pastikan posisi playhead-nya berada di frame yang kita tentukan ya. Umumnya dari frame ke 0. Tetapi kalau kalian ingin memulainya di frame tertentu atau detik tertentu ya, silahkan posisikan playhead-nya di frame tersebut ya. Oke, itu untuk penempatan playhead-nya ya. Nah, sekarang perhatikan lagi di bagian pengaturan ya. Nah, kita akan lebih banyak nanti bermain di parameter ya. Entah itu menggunakan secara manual ataupun menggunakan preset yang ada. Jadi biasakan untuk mencoba terlebih dahulu, karena di sini akan ada banyak sekali. Saya tidak akan mencoba semuanya ya. Contoh ini, nama presetnya adalah sirkuit ya. Ini kategori background. Jadi kalau kita jalankan ya seperti itu. Nah, di sini ada fractal noise ya. Nah, kita bisa coba di sini misalnya fractal type-nya ini saya ubah. Ya, seperti itu jadinya. Kemudian noise-nya saya coba soft linear. Ya, seperti itu. Ya, silahkan bisa di otak-atik ya. Setiap ada perubahan jelas akan ada perubahan ya pada bagian RAM preview. Nah, kita harus selalu klik RAM preview atau istilahnya di sini render preview. Ya, tujuannya agar ketika di play itu gerakannya lebih halus ya, lajunya lebih halus. Sudah real time artinya. Kalau tidak di RAM preview bisa saja, tetapi nanti yang kerja berat adalah RAM-nya ya. Karena dipaksa menjalankan atau merender visual ini dalam kondisi tidak real time gitu ya. Jadi agak tersendat-sendat gitu ya. Nah, di contoh efek ini kita bisa mengatur direction-nya ya. Misalnya saya bawa ke bagian kanan. Nah, seperti itu ya. Oke, silahkan nanti dicoba-coba ya. Nah, itu kategori background ya, dengan salah satunya di sini ada sirkuit, cosmic power, dan masih banyak lagi di sini ya. Misalnya di sini fog lights. Ya, ini kalau ingin buat background abstrak ya seperti ini ya contohnya. Kita bisa atur pewarnaannya di sini misalnya ya. Oke, itu untuk preset animasi. Nah,
Di sini ada banyak lagi ya, misalnya kategori ya, di sini ada image ya. Saya akan masukkan contoh footage ya berupa gambar. Nah, di sini saya punya gambar foto ya. Ya, biar cepat prosesnya. Nah, footage image saya bawa langsung di sini ya, seperti itu. Nah, kita coba yang image ini. Ya, contohnya di sini yang banyak dipakai adalah, nah ini ada di bagian special effect ya. Ya, ini efek TV lama ya. Nah, seperti ini. Oke. RAM preview. Nah, ini agak berat ya. Jadi RAM previewnya agak lambat. Saya stop dulu ya. Ya, itu intinya ya. Nanti kalau memang tidak bisa jalan, jangan dipaksa ya. Kita bisa lihat di sini efek yang terpakai, ya jelas berat ya. Ternyata lumayan di sini. Ada banyak sekali ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, ada 6 efek yang digunakan untuk menciptakan visual ini ya. Ya, jelas berat jadinya ya ketika di RAM preview. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa penggunaan aplikasi ini memerlukan spesifikasi komputer atau laptop yang lebih tinggi lah ya. Oke, ini saya hapus lagi. Nah, di sini ada yang lebih menarik lagi ya, misalnya colorize ya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, nanti bisa diatur ini untuk pewarnaan. Ya. Oke. Ya. Ya, ini. Oke. Salah satu contoh ya yang bisa digunakan untuk gambar atau foto ya, video foto itu ya. Jadi pengaturan warna. Oke, selain ini kita coba lagi yang lain. Yang menarik di sini selain di kategori animation preset ya. Ya, nanti untuk transition silahkan bisa diatur keperluannya untuk transisi biasanya. Nah, di sini di bagian efek yang lain, misalnya di bagian simulation. Nah, ini lumayan banyak juga digunakan ya. Oke, saya akan ganti gambarnya dulu ya. Nah, mungkin saya akan gunakan solid color lagi ya, sebagai contoh ya. Nah, ini ada namanya Starbirds ya. Oke, ini apa jadinya, kita coba ya. Oke, ini seperti berada di ruang angkasa ya. Nah, kesannya seperti itu. Nanti bisa diatur ini warnanya, mungkin lebih cocok kalau warna putih ya. Saya ulang dulu. Ya, ini warna putih lebih cocok ya. Oke, seperti itu. Starbirds ya. Nah, ini karena setting compositionnya masih warna biru, jadi kurang real ya. Ya, saya akan buat lebih gelap seperti itu ya. Nah, di sini ada pengaturannya ya nanti. Nah, seberapa banyak di sini ya. Kemudian dari segi speed ya. Nah, ya, lambat jadinya ya. Oke, silahkan nanti bisa diatur di bagian ini. Selalu mencoba untuk explore di bagian parameter. Jangan hanya menerima beres dari
preset yang ada ya. Oke, ini tidak muncul keyframe karena kita hanya langsung mengubah parameter. Kalau misalnya perlu perubahan parameter dari frame tertentu atau detik tertentu, ya kita perlu membuat keyframe. Nah, kalau tidak membuat keyframe atau tidak mengaktifkan icon time-nya ini, jadi parameter akan berubah secara global dari awal sampai akhir. Ya, tetap seperti itu pengaturannya. Ya, semoga sampai di sini paham maksudnya ya. Nah, jadi misalnya kalau dari detik pertama ini tampilannya seperti ini, kemudian detik selanjutnya tampak lebih ramai, ya di sini kita perlu keyframe. Nah, kalau dari awal sampai akhir settingnya seperti ini, tidak perlu membuat keyframe ya. Ya. Nah, ini cocoknya misalnya ilustrasi di ruang angkasa ya. Nanti bisa diisi semacam animasi roket atau pesawat ruang angkasa itu ya. Nah, itu yang Starbirds. Kemudian, nah di sini saya akan gunakan gambar lain ya biar lebih menarik lagi. Nah, saya akan masukkan gambar. Nah, ini ada banyak contoh gambar yang contohnya ini ya. Nah, ini perlu diatur lagi scalingnya. Oke, ini gambar nyopot dari Google ya, jadi kualitasnya agak jelek. Nah, di sini gambarnya tampak hujan ya. Nah, cuma di sini kurang terlihat rintik-rintik hujannya. Saya akan membuat efek rintik hujan di sini ya. Oke, saya bawa playhead-nya ke awal. Nah, di sini masih kategori simulation. Ini yang lumayan banyak juga dipakai dalam perfilman. Nah, ini kategori rainfall ya. Seleksi dulu objeknya ya, saya lupa. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada, sudah muncul ya. Ya, pengaturannya di sini ya. Nah, kita coba preview dulu setting standarnya. Oke, ya. Nah, pengaturannya nanti di bagian drop sini, bisa langsung di sini ya, digeser seperti itu, atau ditampilkan dulu fadernya. Nah, seberapa deras nanti silahkan diatur di sini. Ini contoh ya. Ya, seperti itu. Nah, misalnya sekian sajalah ya. Size-nya di sini. Nah, misalnya kalau deras sih lebih besar ya itu. Nah, saya akan buat tampak gerimis ringan ya. Jadi perlu dipahami, aplikasi Adobe After Effects ini tidak sepenuhnya menciptakan sebuah ilusi efek yang nyata. Artinya dari kondisi 0 menjadi 100% real, tidak seperti itu ya. Kalau tidak didukung dengan footage atau bahan yang sesuai, contohnya seperti ini ya. Ini foto dalam kondisi hujan. Nah, saya matikan dulu efeknya. Jadi kelihatan efek dari hujan itu ya. Di lingkungan sekitarnya basah, kemudian ini menggunakan payung, dan payungnya ada tetesan air hujan. Nah, itu akan membuat gambar tampak nyata. Nah, penggunaan efek pada aplikasi After Effects ini hanya untuk mempertegas. Jadi tidak bisa 100% menjadikan foto atau video yang memang kondisinya kering, dikasih efek hujan, jadinya kelihatan hujan. Nah, tentu perlu kita membuat video, terutama ya, video itu harus memang betul-betul real di
pada saat syuting itu kondisinya memang basah ya, entah itu dengan buatan atau memang kondisi hujan ya. Tidak mungkin syutingnya kondisi hujan deras ya, pasti hujan yang rintik-rintik masih bisa. Ditambah penggunaan efek ya, kesannya syuting di kondisi hujan deras. Biasanya kalau film atau sinetron itu ada menggunakan alat khusus ya, membuat memang betul-betul hujan di sekitar area shoot itu ya. Ditambah penggunaan ini ya, dan nanti ditambah sound effect juga, itu akan lebih realistis lagi. Ya, saya kira semua bisa paham ya maksudnya. Jadi ini hanya memberikan simulasi saja. Nah, kemudian di sini kerapatan air hujan ceritanya ya. Ya, kemudian ini kecepatan jatuhnya hujan. Dan wind ini adalah hembusan angin ya. Nah, hujannya kalau lagi deras itu kan agak miring-miring dia. Dan variasi hembusan anginnya di sini bisa diatur ya. Itu ada yang keras, ada yang pelan itu ya. Dan warnanya umumnya putih ya. Oke, saya kira itu pengaturannya. Ini untuk contoh kasus efek hujan ya. Karena ini foto jadi tidak terlihat real ya. Kalau video ini akan lebih real lagi, ditambah tetesan air dari payungnya ini ya. Nah, kalau tidak berisi efek hujan seperti ini, kamera kadang-kadang agak susah menangkap rintik-rintik hujan ya. Gitu. Apalagi kalau menggunakan lensa fix dengan bukaan yang lebar ya. Jadi istilahnya bokeh seperti ini ya. Kalau di luar ruang tajam ya rintik hujannya tidak akan terlihat. Jadi perlu kita tambahkan seperti ini. Nah, itu contoh penggunaan efek ya. Jadi harus menyesuaikan dengan bahan atau footage. Oke, contoh lainnya di sini saya akan masukkan lagi ya sebagai contoh lain. Nah, misalnya ini ada foto di salju ya. Oke, seperti ini. Kalau tadi efeknya adalah hujan, nah ini efek turun salju ya. Dan ini paling banyak juga digunakan. Nah, dari gambar footage-nya, bahannya di sini bintik-bintik saljunya sudah berhasil ditangkap kamera ya. Nah, apalagi kalau video ini akan lebih dramatis lagi. Kalau aslinya kurang jelas saljunya, kita tambah di sini ya. Kita tambah saljunya biar lebih mempertegas lagi itu ya. Di sini nama efeknya adalah snowfall. Ya, seperti ini. Ya, kita coba jalankan dulu. Oops, sorry, playhead-nya masih di belakang. Nah, ingat ya, playhead-nya di sini dibawa ke depan kalau menggunakan preset animasi. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi efek saljunya sudah tampak hidup ya. Nah, karena ini foto jadi masih kelihatan. Ya, kelihatan kurang real. Kalau video pasti akan lebih real ya. Nah, pengaturan yang sama juga di sini ya. Nah, seberapa banyak nanti butiran saljunya, size-nya juga ya, variation size ya, scene depth-nya di sini ya. Nah, kita coba dulu ya, sudah lebih deras ya. Ya, oke. Dan seterusnya nanti di sini ya, ada pengaturan hembusan angin juga. Ya, dalam film-film Hollywood banyak dipakai efek semacam ini ya. Ya, meskipun bukan efek yang ini sekali ya, ada banyak lagi efek untuk salju atau hujan itu ya. Dan ini yang bawaan standar.
Ya, kurang lebih seperti itu ya contoh penerapan efek. Jadi intinya dieksplor dulu. Ada banyak sekali di sini. Silahkan dicoba satu-satu. Bisa dengan contoh gambar, ya foto, ataupun dengan solid color, atau bisa dengan video ya, kalau punya footage video. Nah, saya menggunakan gambar agar prosesnya lebih ringan. Gitu ya. Oke, silahkan dicoba untuk eksplorasi preset animasi dan efek.